Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel F9 Football. Hasil 1-1 Singapura lawan timnas kita. Kita akan bahas di video kali ini ya. Oke, sebenarnya gue udah bikin review tadi, cuman ada masalah sama mic-nya. Jadi gue ulang nih. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap semangat untuk timnas kita, untuk negara kita tercinta ya. Meskipun gue nggak pakai baju timnas sekarang, nggak apa-apa ya. Kita akan mulai dari pembahasan gue. Dan disclaimer on, ini hanya pendapat pribadi gue bukan analis yang keren, gue biasa aja, tapi gue kasih pendapat. Kalau teman-teman ada pendapat lain, langsung aja sharing di kolom komentar, kita diskusi bareng, oke? Oke, hasil 1-1. Apakah timnas kita bermain dengan baik? Menurut gue, hanya di babak pertama. Itu pun bukan bermain baik ya, tapi bermain sedikit lebih baik ketimbang Singapura. 1-1 ya. Dari pengamatan gue, kita main 5-4-1. Ezra Walian cadangan, kapten kita Evan Dimas cadangan, ya tidak ada Egy pastinya, dan siapa lagi cadangan? Elkan Bagot cadangan. Oke, jelas harusnya secara kertas kenapa dicadangin? Mungkin Sintayong mikir mau ngasih kejutan sedikit buat Singapura supaya dia juga kesulitan lawan kita dulu, berpikir gimana caranya menghadapi pemain yang dirotasi seperti ini, karena nanti ada leg kedua. Kalau kita turunin full tim semua di awal, satu, stamina kita bakal cepat habis, dan untuk leg kedua, Singapura udah bisa ngebaca permainan kita dengan lebih baik nih, karena udah ketemu sama pemain-pemain yang inti kita gitu. Itu menurut gua. Tapi, yang bermain dengan sangat bagus menurut gua adalah Asnawi. Dia sangat agresif, dan dapat peluang di menit sekitar 27 ya kalau nggak salah ya. Dia kasih umpan ke tengah, kena kolongnya pemain Singapura, kena nutmeg ya. Dan ada faktor luck gue akuin memang. Tapi setelah itu 1-2, 1-2, dan akhirnya dia kasih crossing datar ke Witan Sulaiman. Witan dengan syutingnya yang presisi banget, first time shotnya kaki kiri. Itu shots pertama Indonesia dan langsung gol, oke? Di situ mental pemain kita langsung naik. Kita main dengan lebih baik lagi meskipun ya harus diakui ya, babak pertama cuma 1 shots on target, cuma itu doang gitu. Jadi selama 28 menit ya, kita 0 shots. Ya, satu kekurangan kalau lu main pakai formasi 5-4-1 adalah lu sangat sulit untuk mendominasi lini tengah gitu. Jadi lu oper-oper tapi hanya untuk ke samping, ke belakang, sampai belakang buat apa gitu kan. Tapi mungkin Sintayong pelatih kita, dia punya visi yang lain, kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Tapi kalau di sini gue lihat ya, setelah babak kedua, kita sempat pemain ada yang diganti ya. Ezra Walian masuk, oke, Ezra Walian masuk menggantikan siapa ya, kalau nggak salah Dedi Setiawan ya. Habis itu Elkan Bagot masuk, dan akhirnya bukannya bermain dengan lebih baik, tapi si Elkan Bagot sempat beberapa kali salah passing, dan ada satu insiden yang terjadi ketika gue lupa siapa pemain kita yang ada di belakang, dia kasih umpan langsung ke sayap kanan, jadi langsung coba untuk kasih lob pass yang jauh, dan menurut gue sebenarnya itu nggak perlu. Lu udah bagus main passing-passing pendek kayak gini, meskipun nggak selalu efektif, tapi at least nggak ambil resiko gitu. Di saat lu udah unggul 1-0 lawan tuan rumah, lu kasih lob pass yang riskan, akhirnya pemain Liverpool lagi, pemain Singapura yang udah nunggu untuk counter, dapat peluang counter, sempat gagal, tapi si Elkan Bagot salah passing sedikit kerebut, dan akhirnya shooting 1-1 lawan kiper kita, Nadeo, dan 1-1. Kesimpulannya apa? Ketika lu unggul lawan tim tuan rumah, selalu ingat, lu main di negara orang. Bermain agresif boleh, tapi berdampak buat apa? Berdampak negatif. Salah satunya ke stamina. Oke? Kedua, lu bisa salah passing. Yang seharusnya nggak perlu amat lu kayak gitu buat apa gitu. Ketika lu berhasil dapat bola di ujung lapangan, mungkin yang lu lakukan cuma balik lagi ke tengah, crossing gitu. Jadi daripada lu riskan dari jauh lapangan, lu kasih umpan jauh, mendingan lu sabar dulu. Lu cek dulu, atau lu kasih crossing ke tengah gitu. Bola 50-50. Ini lu kasih ke ujung, kalau nggak dapat tuh bisa kena counter, langsung dikasih ke tengah, counter cepet. Sayang aja menurut gua gitu. Harusnya crossing ke kotak penalti masih lebih baik menurut gua, karena ada peluang sebenarnya. Ketimbang lu ke sayap juga ujung-ujung buat apa gitu. Dan ya it's okay. Ezra Walian sempat diganti lagi meskipun baru bermain 30 menit ya. Dan kehadiran Evan Dimas menurut gua sebenarnya perlu dari sejak babak pertama. Kalau aja dia main dari babak pertama, kita sebagai timnas kita itu bakal lebih tenang. Karena sosok kaptennya ada di lapangan gitu.
Dan ini enggak. Dan bahkan Deddy Setiawan juga nggak kelihatan. Ezra juga nggak kelihatan. Dan ya, it's okay. Masih ada kesempatan ya. Tanggal 23, si Vietnam akan lawan Thailand. Prediksi gue sih Thailand yang menang ya. Meskipun Vietnam sebagai mantan juara AFF tahun yang sebelumnya. Tapi Thailand bermain menurut gue lebih bagus untuk lebih layak menang. Dan kita akan masuk ke leg 2 tanggal 25 ya. Pas di hari Natal berarti ya, jam setengah 8. Kita akan nonton lagi, kita dukung timnas kita. Meskipun gue akuin, kalau bermain kayak gini lagi, ceroboh, banyak salah passing, akan sulit untuk melawan Thailand yang akan masuk ke final. Menurut gue sekali lagi ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya, seperti apa ya. Tapi mudah-mudahan lah, at least 1-0 menang lawan Singapura, it's okay. Gitu. Jangan sampai terlalu lama. Kalau extra time mungkin kita akan kalah karena stamina kita sangat-sangat terkuras ya. Meskipun pemain Singapura juga sama sih, tapi menurut gue kayak stamina kita lebih ngedrop gitu. Apalagi kalau lu akan masang Evan Dimas dan kawan-kawan yang starter di babak pertama gitu. Ya it's okay, kita dukung terus timnas kita dan thank you teman-teman yang udah nonton. Kalau ada masukan atau pendapat, boleh share di kolom komentar. Jujur aja gue nggak terlalu ngikutin sepak bola timnas kita, tapi akhirnya gue semangat lagi setelah banyak pemain-pemain kita yang keren-keren banget, generasi emas, generasi muda baru ini. Dan thank you, tungguin konten-konten berikutnya dari F9 Football. Kita mostly bahas sepak bola Eropa. Jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini, masih berkembang banget. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya, oke? Thank you.